malam. Cerita urban misteri kali ini berasal dari kiriman sahabat urban misteri ya, yang bernama Bandi. Oke, kita langsung ke ceritanya aja ya. Nama saya Bandi. Kisah ini adalah kisah nyata ketika saya sedang melaksanakan ospek fakultas. Kejadiannya sekitar pertengahan awal bulan Oktober tahun lalu. Tiap tahun ajaran baru di kampus saya ada ospek fakultas. Lokasinya selalu di luar kota. Biasanya di lokasi perkemahan, bumi perkemahan. Tahun ini pun ternyata sama, yaitu bumi perkemahan, daerah Bandung. Gue sebenarnya udah nggak perlu ikut gitu-gituan, karena sekarang gue udah semester 3. Acara itu dilakukan hanya untuk mahasiswa baru aja. Acara ini berlangsung di minggu UTS, dan ada 3 mata kuliah semester. Satu yang ujiannya dilaksanakan di lokasi ospek. Mungkin ini sengaja diatur oleh panitia agar peserta ospek banyak. Celakanya, salah satu dari ketiga mata kuliah itu adalah mata kuliah yang aku ambil. Memang 3 mata kuliah itu adalah mata kuliah semester 1. Tapi karena tahun lalu belum ku program, akhirnya tahun ini aku ambil. Mau tidak mau, pada saat itu aku harus ikut ke sana. Karena untuk 3 mata kuliah tersebut tidak ada ujian susulan. Ospek dilaksanakan 3 hari, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena jadwal ujianku pada hari Sabtu, maka aku berencana untuk berangkat dari kosan pada hari Sabtu pagi. Aku berangkat dengan temanku yang bernama Dino, dengan menggunakan sepeda motor. Perjalanan ke tempat perkemahan itu sekitar 2 jam. Singkat cerita, aku dan Dino hampir sampai di lokasi. Kami melewati tanjakan yang sangat curam. Tidak lama kemudian, nampak di depan kami ada sebuah pintu gerbang gua dan tinggi sekitar 3 meteran. Di sana ada Satria, teman kami, yang menjadi panitia pembuka pintu gerbang. Setelah memarkirkan sepeda motor, aku meninggalkan Dino. Berjalan melewati tenda-tenda menuju lokasi ujian. Pada saat itu aku melihat ada laki-laki berambut panjang dan diikat, berjalan dengan membawa amplop coklat berisi soal ujian dan duduk di bawah pohon. Aku yakin sekali itu adalah Mas Nanda, seorang petugas TU. Aku pun pada saat itu menghampirinya. Aku bertanya padanya, "Mas, ujian pengantar ilmu komunikasi dimulai jam berapa ya?" Tanya aku. "Loh Ban, ujiannya dimajukan kemarin," kata dia. Aku pun kaget saat mendengar itu. Terus dia berkata lagi, "Coba nanti ya saya bilang ke dosenmu ya, barangkali masih ada soalnya." Pada saat itu aku hanya mengangguk saja. Terus selang beberapa waktu dia ngomong lagi, "Tempat di sini enak ya Ban? Baru sekali saya kesini," kata dia. "Biasanya saya ikut ospek fakultas ekonomi. Itu selalu di villa," katanya. "Iya Mas, lebih alami," kata saya. Singkat sambil melihat cincin batu di jarinya. Tapi saya penasaran," kata si petugas TU itu, Mas Nanda. "Tapi saya penasaran," kata dia. "Ada yang kesurupan nggak ya nanti malam?" Aku kaget mendengar kata-kata seperti itu. Terus dia lanjut lagi ngomong, "Tapi kalau ada yang kesurupan, biasanya dia akan menyebutkan kesalahan orang tersebut," kata si Mas Nanda itu. Dan aku pun lagi-lagi terdiam. Aku berpikir, percuma kesini. Sekalian aja ujian di Bandung. Toh aku udah sampai sini, bisa jadi pertimbangan dosen.
Setelah pamit, aku berjalan ke tempat Dino. Kami menunggu Rifki. Dia yang bertugas membawa tenda kami. Katanya dia akan nyusul, karena Sabtu dia bekerja. Setelah Rifki datang, tepatnya maghrib, kami mendirikan tenda. Setelah itu kami membuat kopi dan mie rebus. Seperti biasa orang camping ya, kita isi perut dulu. Malam ini adalah malam puncak api unggun. Biasanya diisi acara teater, puisi, dan lagu-lagu. Kami hanya melihat dari tenda. Tiba-tiba kami mendengar suara orang muntah, kemudian terketawa cekikikan. Pada saat itu detak jantungku tiba-tiba tidak beraturan. Kata Rifki temanku, "Gak apa-apa, itu paling orang teater." Namun aku tidak percaya begitu aja karena suaranya dari kamar mandi. Masa iya suara orang teater di kamar mandi? Itu kamar mandi yang berlokasi di ujung ring. Beberapa orang keluar tenda dan berjalan menuju lokasi kamar mandi tersebut. Aku mengajak Dino dan Rifki untuk melihat ke sana juga. Pada saat itu aku melihat ada cowok berambut gondrong digiring keluar sampai di depan pintu gerbang. Pipinya ditampar beberapa kali oleh yang menggiringnya. Aku, Dino, dan Rifki hanya bisa terdiam terpaku. "Ambil air di ember, mabuk ini orang. Bawa ke sini juga miras di mobilnya," kata orang yang mukul itu. Sakit badanku, siapa yang memukulku?" tanyanya sambil bergemetar. "Aku." Kemudian orang itu memukul lagi sambil mengguyur badan orang itu dengan ember. Dia setengah kesurupan, setengah sadar, tapi dia juga punya pegangan yang nunggu di sini tidak nyaman dengan pegangannya, bisik Rifki ke aku. Aku pada saat itu hanya bisa menelan ludah. "Awas, mereka menyerang dari barat, aku takut," kata si pemabuk itu, ketakutan. "Tidak ada yang nyerang, istighfar," teriak orang yang tadi mukul dan menyiraminya. Kemudian dia membuang semua miras ke tanah yang membuat orang itu mabuk. Namun dia masih saja ketakutan bahwa dia sedang diserang orang. Mungkin yang dia maksud adalah penunggu tempat itu. Akhirnya kelompok alumni ospek fakultas menggiringnya keluar lagi. Pada saat itu aku ingin ikut, tapi dilarang oleh Rifki. Kami pun berjalan menuju tenda kami, sambil bercerita. Kami menghabiskan kopi, tiba-tiba kami bertiga dibuat kaku lagi. Disebabkan di sebelah kiri tenda kami ada kebun pisang. Sama sekali tidak ada angin, semua pohon diam. Tidak ada daun yang bergerak sedikit pun. Namun ada satu pohon pisang yang selalu bergerak-gerak sendiri dan daunnya saling beradu, seperti ada yang menggoyang-goyang batang pohonnya. Jam pada saat itu menunjukkan pukul 1:30 ya. Pohon pisang itu begitu saja, sejak ada yang kesurupan tuh terus bergerak seperti itu, kata Rifki dan Dino. Tiba-tiba tenda kami dilempari tanah beberapa kali. Jadi dari dalam tenda tuh kita ngelihat pohon pisang yang gerak-gerak, terus tiba-tiba tenda kami ada yang lempar kayak pasir entah pasir atau tanah, shot gitu pokoknya suaranya. Ini benar-benar tidak wajar menurutku. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku pada saat itu langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur, seakan tidak ada kejadian apa-apa. Dino pada saat itu segera menyusul ke dalam. Aku tak tahu apa yang Rifki lakukan, soalnya yang aku tahu waktu itu Dino masuk, cuman Rifki nggak ada. Tiba-tiba saat paginya aku terbangun dan melihat setengah badan Rifki tergeletak di dalam tenda dan setengahnya lagi di luar tenda. Aku membangunkannya, kemudian aku membuatkan kopi,
Dino yang bangun duluan dan habis jalan-jalan akhirnya menghampiri kami. Kami pada saat itu bercerita mengenai kejadian semalam tadi. Dari cerita itu aku mengambil kesimpulan dalam cerita ospek fakultas, jangan melakukan maksiat di tempat-tempat angker seperti minuman keras. Kedua, jangan lagi mendirikan tenda di dekat kebun pisang karena bisa saja penghuninya akan mengganggu kita. Itulah kejadian mistis yang saya alamin waktu lagi ospek fakultas ya. Sampai sini udah dulu ceritanya. Selamat malam.